menggerakkan, bergerak menggerakkan, bergerak menggerakkan, bergerak menggerakkan. Kami melangkah penuh percaya membawa cita dan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Megresia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 24 Bandar Lampung. Hari ini akan melakukan wawancara praobservasi bersama dengan rekan saya Ibu Putri Kartapa. Dan praobservasi ini merupakan salah satu tugas saya dalam aksi nyata coaching untuk supervisi akademik. Baik Ibu Putri, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Septi. Bagaimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Ibu Putri, hari ini kita akan mengadakan wawancara praobservasi. Sebelum saya melaksanakan supervisi untuk melihat pembelajaran Ibu Putri di kelas. Seperti itu ya Bu? Baik Bu. Adapun tujuan supervisi ini dilakukan yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu Putri laksanakan. Dan mengapa hari ini mengadakan wawancara praobservasi sebagai persiapan awal ya Bu, sebelum nanti kita melakukan kegiatan observasi, agar Ibu Putri lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ibu nantinya. Baik Bu, siap. Ibu Putri, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa nih yang akan Ibu capai? Oke, dari pembelajaran kali ini saya membuat tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari pesawat sederhana. Lalu peserta didik dapat memahami macam-macam pesawat sederhana, dan peserta didik dapat memahami bagaimana konsep penerapan pesawat sederhana itu dalam kehidupan sehari-hari. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran akan Ibu capai, akan Ibu sampaikan. Ada menjelaskan pengertian pesawat sederhana, kemudian memahami macam-macam pesawat sederhana, dan terakhir memahami konsep penerapan ya Bu ya pesawat sederhana. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Baik. Untuk area pengembangan itu sendiri saya akan menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama itu tentang pengetahuannya dan keterampilannya, di mana yang pengetahuan itu peserta didik dapat mengetahui konsep dari pesawat sederhana itu sendiri dan bagaimana penerapan dari pesawat sederhana itu sendiri dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu dari keterampilannya itu sendiri adalah peserta didik akan saya arahkan untuk membuat buklet bagaimana penerapan konsep pesawat sederhana. Oh, seperti itu. Jadi ada 2 aspek pengembangan yang ingin Ibu capai, dari pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu. Ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, modul pembelajarannya, ataupun metodenya Ibu? Oke, saya di sini akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan dengan kesiapan peserta didik itu sendiri Bu, yang terintegritas dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan dengan tingkat kemampuan peserta didik itu sendiri, yang saya nilai dari keaktifan dan pengetahuan peserta didik. Lalu kemudian saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, kemudian akan melakukan diskusi dan tanya jawab antar peserta didik. Oh, jadi rencana yang akan Ibu terapkan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Ya. Lalu dengan model pembelajaran discovery learning dan juga dengan diskusi kelompok. Seperti itu ya Bu Putri? Iya, betul Ibu. Baik Ibu, lalu bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu saya menggunakan LKPD, dan tentunya LKPD itu dia akan diisi peserta didik dalam menggunakan e-book yang akan saya bagikan dengan mereka nanti. Oh begitu Bu. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu Putri akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam keberapa ya Bu?
Untuk pembelajaran tersebut akan saya adakan di hari Kamis, Bu, di jam ke-1 dan jam kedua. Oh, berarti besok ya, Bu ya? Ya, besok. Di kelas berapa, Bu? Di kelas 89, Bu. Oh, di kelas 89 jam pertama dan jam kedua. Ya. Ibu Putri, saya akan datang ke kelas Ibu besok, akan melakukan supervisi di kelas ya, Bu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu Putri. Baik, Bu. Baik Ibu Putri, setelah melakukan kegiatan observasi nanti, kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan wawancara terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Baik, Bu, siap. Ibu Putri, sebelum kita akhirin Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita nih kira-kira hari ini? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran terkait bagaimana proses pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas, dengan harapan tujuan dari pembelajaran itu sendiri akan tercapai dengan maksimal, oleh peserta didik. Amin, mudah-mudahan nanti terlaksana dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu Putri atas waktunya dan juga sudah berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan besok di observasi nanti ya Bu. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Putri. Semua siap? Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar semuanya? Baik. Oke, kita absen dulu ya. Faiza, Ayumi, Ervino, Fadli, ada Israt? Ada. Fahmi, Saya Bu. Fani, Imelda. Oke, berarti cuma Fadli ya yang masuk hari ini ya? Iya. Oke, kita doakan semoga Fadli segera sembuh. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, materi sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Energi itu apa sih? Energi adalah kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Oke, energi kemarin dibagi menjadi berapa? Tiga. Apa aja? Energi kinetik itu apa? Energi kinetik adalah energi yang timbul akibat potensial. Oke, kemarin energi potensial dibagi menjadi berapa? Dua. Oke, sebelumnya sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, setelah kita mempelajari energi, materi selanjutnya adalah tentang pesawat sederhana. Sebelum kita bahas tentang pesawat sederhana, ada yang tahu apa itu pesawat sederhana? Kira-kira kalian pernah nggak di rumahnya pakai gunting, gunting jepun, palu? Oke. Pernah juga pakai jungkat-jungkit?
gampang jadi? Tapi pesawat sederhana itu apa? Bun, ini termasuk pesawat sederhana untuk mempermudah pekerjaan. Pintar. Oke, sebelum kita bahas tentang pesawat sederhana, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat memahami macam-macam pesawat sederhana. Dan yang ketiga adalah peserta didik memahami konsep penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kalian lihat dari kedua gambar yang ada di depan. Gambar pertama seorang kurir yang mengangkat barang. Yang kedua, orang ini ngapain? Mendorong. Kira-kira menurut kalian dari gambar 1 dan 2, mana yang pekerjaannya lebih mudah? Oke, yang kedua, kira-kira kenapa? Ada yang bisa tunjuk tangan? Ya, Nesa. Bidang miring ya namanya ya, miring ya. Jadi dia mempermudah kurir memindahkan barang. Oke, pintar. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis dari pesawat sederhana. Yang pertama, itu ada tuas pengukir. Yang kedua, itu ada bidang miring seperti yang digambar sebelumnya. Yang ketiga, itu ada patrol. Dan yang keempat adalah roda atau gear. Nih, itu adalah pesawat sederhana. Oke, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing yang sudah Ibu bagi berdasarkan hasil nilai yang sudah kalian isi di Google Form kemarin. Yang pertama, kelompok 1 itu ada Abizar, Fani, Haikal, Naila, Fahmi, Marian, Nasila, Reza. Dah. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4 di mana? Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Handphonenya boleh dikeluarkan? Boleh. Sudah dikeluarkan? Sudah. Sekarang kalian scan barcode yang ada di depan terkait video pembelajaran tentang pesawat sederhana dan artikel yang membahas tentang pesawat sederhana. Kemudian nanti Ibu akan membagikan lembar kerja seperti ini. Kita akan membuat buklet tentang pesawat sederhana. Satu kelompok data 1 nanti kalian diskusikan, lalu kalian tulis jawabannya di sini. Lalu kemudian nanti kalian presentasikan ke depan. Paham? Ada yang mau ditanya, Nak? Oke, Ibu bagikan ya. Oke, Ibu sudah bagikan ya. Oke, pengerjaan tugasnya kalian bisa lihat, bisa scan barcode di sini untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kita akan membuat buklet tentang pesawat sederhana. Ibu kasih waktu 25 menit untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian nanti setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Oke, silakan dikerjakan. Bila ada yang kurang paham, boleh tanyakan lagi Bu ya.
kira-kira tidak ada beban miring gimana? Kesulitan. Berarti jawabnya gimana? Orang tersebut akan kesulitan bermasalah. Ini apa nih? Bukan bidang miring apa? Oke, anak-anak sudah selesai? Sekarang waktunya presentasi ya. Kelompok mana dulu yang mau presentasi, tunjuk tangan. Oke, kelompok 1 boleh. Ayo maju. Sama siapa? Oke, sama Ikal. Ya, silakan maju. Teman-teman yang lain perhatikan ya, temannya lagi presentasi ya. Nanti di akhir mereka presentasi kalian boleh memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada temannya terkait presentasi. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan. Dilihatin dong hasil karya kalian. Tuh, tepuk tangan dulu. Oke, silakan dipresentasikan. Yang pertama, ada pengertian pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan usaha atau kerja. Terdapat 4 macam pesawat sederhana yaitu tuas atau pengukir, bidang miring, katrol, dan roda gigi atau gear. terus ada katrol. Katrol tetap adalah katrol tidak berubah posisi saat menggunakan benda. Katrol bebas adalah katrol berubah posisi saat menggunakan benda. Katrol majemuk adalah katrol berdiri. Beberapa katrol dijadikan satu kali. Sekarang ada katrol yang terdapat gambar tetap, gambar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 1 sudah
bertanya? Oke. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memberitahukan pada kalian. Ya, perkenalkan nama saya Desta Gibran Handa dari kelompok 11. Pertanyaan saya adalah apakah yang terjadi jika seseorang mendorong beban tanpa adanya bidang miring? Jadi, jika tidak ada bidang miring, orang tersebut akan kesulitan untuk menaruh benda di tempatnya. Oke, sudah? Cukup? Oke, tepuk tangan dulu untuk Nesa. Ada lagi yang mau bertanya? Pertama-tama, perkenalkan nama saya Irawan dari kelompok 1. Saya akan menanyakan tujuan dari bidang miring itu apa dan contoh penerapan sehari-hari. Penerapan dalam bidang sehari-hari ya? Dalam kegiatan sehari-hari ya? Oke. Tujuan bidang miring itu untuk memperkecil gaya saat memindahkan beban yang berat. Contohnya ada orang mengangkut kayu yang naikin kat truk gitu. Oke, jadi sudah paham belum? Oke, tidak ada yang mau bertanya lagi ya? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum. Terima kasih karena sudah memberanikan diri untuk maju presentasi ke depan. Oke, jadi Ibu sedikit menjawab. Tujuan dari bidang miring itu apa ya? Tadi saat memindahkan beban. Contohnya gimana? Kurir paket ya? Iya. Pun barang dalam mobil truk. Oke. Terus tadi ada pesawat sederhana ya? Ada pengungkit 1, 2, dan 3. Pengungkit 1 itu ada apa aja? Coba Naila, boleh. Ada apa Naila? Terus gunting kuku, gunting. Terus gunting kuku. Kalau gitu kita sudah di akhir pembelajaran ya. Nanti Ibu kirimkan ke grup link untuk kalian isi di rumah, yaitu tugas terkait dengan pesawat sederhana. Materi selanjutnya adalah kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang sistem peredaran darah. Oke, Ibu mengharapkan anak-anak membaca sedikit tentang sistem peredaran darah yang ada di buku ya, di buku cetak ya. Di rumah, biar minggu depan proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke, sudah? Oke, kelas boleh disiapkan Nan. Siap. Barang mulai. Bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Ibu Septi. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Baik Ibu Putri, sebelumnya terima kasih ya sudah hadir di sini. Nah, kita kan sudah melaksanakan supervisi di kelas Ibu ya di hari yang sebelumnya kemarin. Nah, untuk hari ini kita
kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana saya akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin. Tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu Putri setelah melakukan supervisi kelas kemarin? Tentunya perasaan saya awalnya tegang ya Bu, karena peserta didik belum terbiasa dengan metode yang saya berikan. Namun alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ibu, area pengembangan apa yang Ibu Putri fokuskan pada saat proses pembelajaran di saat supervisi kelas kemarin, Ibu? Jadi ada 2 area pengembangan Bu. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Di mana di area pengetahuan itu saya mengajarkan bagaimana konsep dari pesawat sederhana dan bagaimana penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian untuk keterampilannya saya mengajak peserta didik untuk membuat buklet terkait pesawat sederhana. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi ada 2 area pengembangan. Tadi yang pertama pengetahuan ya Bu. Ya. Siswa mengetahui tentang konsep pesawat sederhana. Kemudian tadi ada juga keterampilan. Siswa membuat buklet terkait dengan pesawat sederhana. Seperti itu ya Bu Putri. Nah Bu Putri, menurut Ibu nih, apakah area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu apakah sudah berhasil atau tidak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu. Namun pasti masih ada kekurangan dalam setiap prosesnya. Kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi seperti apa Bu Putri? Sama seperti halnya dialami guru-guru lain, kendala yang saya temukan adalah masih ada peserta didik yang tidak aktif dalam proses pembelajaran, ada yang tidak mau ikut serta dalam proses pembelajaran, mungkin itu. Oh, jadi masih ada beberapa siswa yang terlihat tidak aktif ya Bu, Iya. dan mungkin tidak fokus ya Bu ya. Nah kira-kira Ibu Putri, menurut Ibu Putri apa nih masalahnya, kenapa ini? Mungkin karena media pembelajaran yang saya buat kurang menarik dan juga itu bukan sebagai bukan minat belajarnya mereka Bu. Jadi mereka jadi kurang fokus sehingga mereka belajar itu kurang merasa bukan gaya belajarnya mereka gitu. Seperti itu. Jadi tadi Ibu sebutkan ada medianya yang kurang menarik, kemudian beberapa siswa belum ditempatkan atau Bu ya sesuai dengan gaya atau belum belajarnya. dikelompokkan. Nah, pertanyaan saya nih Bu, menurut Ibu kira-kira media pembelajaran seperti apa sih yang bisa menarik untuk siswa? Mungkin bisa diselingi dengan permainan-permainan atau bahkan nanti saya bisa mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar mereka. Ada yang auditori, kinestetik, atau visual. Mungkin nanti akan saya buatkan media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat gaya belajar mereka juga. Oh seperti itu Bu ya. Jadi kedepannya ya Bu ya, Iya. Ibu akan membuat media pembelajaran sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa. Iya. Kemudian pertanyaan saya seperti ini Bu, misalnya nih kalau untuk gaya belajar visual nih, Ibu ingin memberikan media seperti apa? Mungkin untuk visual saya akan mengarahkan mereka untuk membuat buklet lagi atau bahkan mereka membuat seperti mind mapping biar mereka tuh bisa berkreasi, biar mereka bisa mengembangkan bakat yang mereka punya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Juga untuk yang gaya belajar yang lain juga ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Baik Ibu, jadi ini adalah rencana Ibu Putri ke depannya. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu lakukan nanti dapat terrealisasi secepatnya. Amin. Ya Ibu, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini ya Bu. Ya terima kasih Bu Putri. Sama-sama Ibu Septi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.